Sosok Felicitas Talulembang, perempuan yang disebut penyebab Muhammadiyah tarik dana triliunan dari Bank BSI. Penarikan dana besar-besaran oleh organisasi keagamaan Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia jadi sorotan publik. Nama kader Partai Gerindra Felicitas Talulembang pun disebut-sebut terkait dengan kisruh yang terjadi antara Bank BSI dan Muhammadiyah. Pasalnya, penarikan dana diduga terkait dengan pemilihan Felicitas Talulembang sebagai komisaris independen BSI. Padahal Muhammadiyah sebelumnya pernah mengusulkan nama dari internal organisasi untuk menduduki posisi jabatan Dewan Pengawas Syariah dan komisaris BSI. Muhammadiyah mengusulkan nama Jai Mubarak sebagai calon DPS dan Abdul Muti sebagai calon komisaris di BSI. Sayangnya, respon Muhammadiyah ini ternyata malah ditolak BSI yang memutuskan nama politisi Gerindra Felicitas Talulembang sebagai komisaris BSI melalui rapat umum pemegang saham 17 Mei 2024. Secara langsung, nama Abdul Muti yang telah diusulkan oleh Muhammadiyah ditolak oleh BSI. Lalu, seperti apa sosok Felicitas Talulembang? Berikut lengkapnya. Felicitas merupakan politikus asal Toraja, Sulawesi Selatan. Dia dikenal sebagai seorang dokter dan juga politikus Partai Gerindra. Felicitas sebelumnya menjadi anggota DPR RI periode 2014 sampai 2019 dari Partai Gerindra yang menjabat melalui proses pergantian antar waktu menggantikan Andi Nawir Pasringi yang meninggal dunia pada Agustus 2017. Felicitas sebelumnya berprofesi sebagai dokter dan pernah menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan pada tahun 1999 hingga 2008. Terkait penarikan dana besar-besaran, sumber internal PP Muhammadiyah dikutip dari Emiten News menyebut pihak Bank BSI menyamaratakan Muhammadiyah dengan nasabah biasa meski memiliki dana simpanan besar di bank tersebut. Misalnya untuk mendapat pembiayaan 1,3 triliun rupiah, PP Muhammadiyah harus menaruh dana 1,8 triliun rupiah sebagai jaminan. Itu seperti menggunakan uang kami sendiri, jelas sumber tersebut. Tak hanya itu, pelayanan BSI dinilai lebih buruk dibanding bank syariah lain. Misalnya, KB Bukopin Syariah memberi pelayanan lebih baik dan transparan sesuai prinsip syariah. Selain itu, ada indikasi BSI lebih banyak menggelontorkan pembiayaan kepada sektor korporasi daripada usaha mikro, kecil, dan menengah. Muhammadiyah menyoroti hanya di bawah 10% dari total pembiayaan BSI dialokasikan untuk UMKM. Dan bank syariah terbesar Indonesia itu lebih memilih proyek besar seperti pembangunan PIK 2. Tidak disangkal, berdasar data laporan keuangan tahunan, BSI menyalurkan pembiayaan untuk sektor Small Medium Enterprise atau UKM senilai Rp19. 35 triliun atau 8% dari total pembiayaan yang disalurkan Rp240. 32 triliun. Pertimbangan lain untuk memindahkan dana besar milik umat itu ke KB Bank Syariah dan perbankan syariah lain adalah pelayanan lebih baik dibanding BSI. Disebut-sebut BCA Syariah telah melakukan pertemuan dengan PP Muhammadiyah untuk menjalin kerjasama dalam pengembangan dana umat besar tersebut. Selanjutnya, pada Kamis 6 Mei 2024, PP Muhammadiyah telah membentuk tim untuk memulai proses penarikan dana dari BSI. Dana PP Muhammadiyah pusat di BSI mencapai sekitar 4 triliun rupiah, belum termasuk dana dari amal usaha Muhammadiyah diperkirakan mencapai Rp13 hingga Rp15 triliun. Sementara Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan bahwa PP Muhammadiyah memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung perbankan syariah. Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan rasionalisasi dan konsolidasi terhadap masalah keuangannya. Mengacu pada alasan rasionalisasi dan konsolidasi ini, PP Muhammadiyah mengaku bahwa uang yang mereka simpan di BSI terlalu banyak. Jika dibiarkan, maka secara bisnis bisa saja menimbulkan masalah risiko konsentrasi atau concentration risk.